Oh, ini osmosis, ya nak. Ini osmosis. Udah perhatikan semua. Yang mana wajahnya semua mana nih udah kembali? Danisa, Nuraini, mana? Rahma udah balik. Siti, Laila, Zaki, Landri, udah balik belum? Tuh lihat, itu osmosis. Nah itu kalau air biasa, air yang biasa. Nah itu kalau air di sebelah kiri itu air pure water. Ya air nggak dikasih apa-apa, pokoknya air aja, air doang sebelah kiri. Sebelah kanan itu air tambah ion sodium. Sodium itu kayak garam ya. Natrium itu sama sodium itu sama nama lain ya. Jadi garam. Nah, itu jumlahnya tuh water moleculesnya tuh ada 52 bertambah terus, kamu lihat kan? Kalau water molecule sebelah kiri yang air doang itu dia tambah jadi 24. Ya, dia nggak bisa osmosis, dia nggak bisa lewat itu, apa namanya itu? Ada jarak antara, nah dia tertentu dia bisa, nggak semua bisa lewat. Kamu lihat ya. Ini osmosis, jadi nanti kamu cari sendiri kira-kira definisinya apa kalau kamu lihat di sini osmosis itu. Andika, mana wajahnya semua? Kita udah kembali. Andika, kira-kira kalau kamu lihat dari sini, ini osmosis ini, kira-kira ininya apa? Definisinya apa? Siapa tahu definisi osmosis? Zafar, tahu nggak Zafar? Zara tahu nggak definisinya osmosis? Ini contoh osmosis ya, molekul-molekul bergeraknya seperti ini. Nggak semua dari sebelah bisa ke kiri ya. Nah, Zara tahu nggak kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya boleh coba, Bu. Siapa namamu? Ganesha. Oh, Ganesha. Gimana Ganesha? Kalau dari sini sih mungkin Ganesha kamu udah kirim itu ya ke Bu Norma ya? Udah ya? apa? Yang hasil itu kamu Oh apa iya namanya? udah, Bu. Udah ya? Dapat berapa? 96, Bu. Ya, mantap. Ya, Ganesha gimana? Kalau di sini sih lihat mungkin osmosis itu perpindahan air melintasi membran semi permeable gitu dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, Bu. Ya, betul. Tapi nggak semua bisa masuk, ya kan? Tertentu, ya kan? Ganesha lihat ya, nggak semua, ya kan? Kalau kalau semua berarti itu akan pindah semua, ya kan? Logikanya gitu. Itu bedanya osmosis sama difusi. Jadi yang hanya bisa lewati membran aja, karena membran yang di situ yang membatasi itu semi permeable, ya kan? Ada yang bisa lewat, tapi tidak semua. Ya, oke, makasih Ganesha udah betul, tinggal ditambah aja itu tadi kata-kata menurut ya. Jadi yang tertentu ya yang bisa lewat, yang benar-benar bisa melewati membran itu. Enggak semua molekul bisa lewat. Oke, bagus, makasih Ganesha. I will remember your name karena your name is very, for me it's so easy to remember. Karena when I was in high school, all of my books were from Ganesha's apa produce. Itu namanya apa sih kayak uh, bukan editornya kayak Penerbit. ya penerbitnya gitu. Masih ada emang sekarang? Nggak ada ya. Itu dulu terkenal banget ya Ganesha. Oke, thank you Ganesha. Nah ini nak kita lihat lagi yang lain. Tunggu normal. Ini satu osmosis berarti kamu udah tahu. Sekarang kita cari yang difusi. Bisa. Osmosis itu terus selain itu kamu lihat juga plasmolisis ya, plasmolisis sama ini interaktif. Just di sel membran tapi ini transfer antar sel membran ya. Jadi kamu nanti lihat ini transfer antar sel membran. Nah, ini ada instructionnya. Kamu Bu Norma kasih linknya biar kamu langsung buka juga jadi kerja gitu loh. Ya, tunggu. Linknya Bu Norma kasih di chat. Siapa Dewi sama siapa Dewi?
Iya. Kamu bisa buka semua. Nah, itu udah ada di chat, kamu bisa buka situsnya. Karena itu yang tugas kamu itu, ya. Seperti itu. Oke, karena ada instruksinya di bawah. Udah semua buka? Terus oke, kalau sudah ini Bu Norma share screen, ini punya Bu Norma ini ya. Kamu nggak perlu lihat di punya Bu Norma karena sama ya. Cukup kamu dengar aja instruksinya apa. Ya. Itu keadaan pada membran sel. Seperti itu. Itu plasma membran yang di dalam, terus lipid bilayer itu lemak dengan dua lapis lemak lipid. Kemudian itu ada tuh yang ditandain itu yang kecil-kecil kayak segitiga bla 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 itu menandakan molekul-molekul yang akan ada. Ada protein pump, ada ion channel itu aquaporin ya itu por itu berarti pores lubang-lubang kecil ya. Oke, terus lihat instructions. The internal environment of a living cell, ya ini bagian dalam dari makhluk hidup itu, ya bagian dalam biasanya berubah, maksudnya di dalam sel ini dia berubah-ubah, ya berubah-ubah. Jadi sel itu harus menjaga balance tertentu untuk bisa tetap hidup selnya, ya. Karena tekanan atau keadaan sel konsentrasi molekul di dalam dan di luar sel itu selalu di dalam sel itu berubah-ubah. Jadi sel dia harus mempertahankan supaya dia tetap survive. Untuk mengambil air, makanan, oksigen dan materi-materi yang lain ya. Kemudian dia juga harus menjaga dia harus menggantikan air yang udah tinggal dikit, ekses itu maksudnya udah tinggal dikit gitu. Terus dia juga harus membuang ya keluar ke dalam. Jadi di dalam sel ini kan ada kerjaannya banyak banget. Selain dia harus mempertahankan misalnya konsentrasinya harus balance, dia juga harus mengeluarkan sisa-sisa yang udah nggak dipakai di dalam sel, dikeluarkan dari sel. Ya, untuk membantu mempertahankan keadaan yang stabil, keadaan di dalam sel yang stabil itu, membran sel ini sangat berfungsi ya. Dia mempunyai struktur yang mengatur pergerakan substansi keluar dan masuk sel. Nah ini yang dibicarakan substansi ini loh, yang sebelah kiri dan sebelah dalam. Nah itu yang kecil-kecil itu, yang mau masuk dan keluar. Ya, jadi membran sel yang mengatur. Click on a label for more information. Kamu tinggal klik. Kamu bisa klik ini. Substansi to see that molecule move into or out. Kamu klik misalnya oksigen, tuh oksigen masuk. Lihat ya Bu Norma klik oksigen ya. Itu coba lagi ulang. Tuh, kamu boleh coba klik oksigen, itu caranya oksigen masuk. Saya karbon dioksida. Karbon dioksida keluar seperti itu. Terus glukos. Glukos masuknya lewat situ ya. Lewat jalan khusus tuh yang GLUT transport tadi. Potasium. Nah, potasium masuknya lewat dia pakai ada jalur khusus. Potasium nggak masuk ke lewat ini, dia punya celah yang disebut ion channel itu. Dia nggak sama dengan kalau sodium gimana ini untuk garam dikeluarin dan masuk dari satu tempat protein pump seperti itu. Terus kalau air ya masuknya lewat aquaporin ya khusus untuk air. Oke, enzymes. Nah, dikeluarkan dengan cara apa? Lihat ya. Bisa lihat? Ya. Oke. Bu Norma mau kamu jelaskan, kamu boleh menambahkan dengan kata-kata kamu sendiri ya. Coba Bu Norma stop share. Kamu udah punya sekarang virus soya ya? Siapa namanya? Virus sih. Sorry, virus soya tuh murid Bu Norma yang udah lulus. Virus. Coba virus share terus jelaskan dikit. Boleh virus tambah nggak apa-apa. Coba. Gimana Bu, maaf? Itu tadi virus sudah buka websitenya? Ya udah Bu. Ya, coba virus sambil membuka terus mengklik
tiap substansi dan bicarakan tentang itu. Seperti kayak tadi Bu Norma gitu. Kalau virus punya kata-kata apa namanya tambahan informasi boleh, silakan. Ambil lagi. Pengertian dari oksigen Bu maksudnya? Enggak, bukan. Maksudnya kamu kan tadi kan Bu Norma kasih share. Kamu udah lihat belum sharingnya? Coba Iya, di Bu, udah. bukan boleh pengertian enggak. Kita kan berbicara masuk keluarnya substansi ke dalam sel. Ya kan? Ya enggak. Itu yang kita bicarakan. Nah, tadi kamu lihat enggak waktu Bu Norma dengar enggak waktu Bu Norma ngomong sambil Bu Norma share screen? Ya, seperti Bu. itu. Seperti itu. Tadi putus-putus Bu salah. Oh iya udah. Coba ya bentar ya Pak. Minta bantuan. Coba kita lihat siapa aja yang ada di situ. Rosa. Iya Bu. Ya Rosa bisa coba. Share screen ya Bu maksudnya? Iya share screen dan menjelaskan sedikit. Yang seperti Bu Norma tadi. Kan itu kan sebenarnya kamu yang lakukan karena itu simulasi ya. Kamu tinggal klik terus kamu bicarakan gimana seperti itu. Ya. Rosa mau coba? Boleh Bu. Ya, silakan. Ya, siapa? Sudah terlihat Bu? Sudah. Jadi kalau oksigen itu masuknya melalui lipid bilayer, kalau karbon dioksida keluar melalui lipid bilayer, kalau glukosa masuk ke dalam sel melalui glut transporter, dan potasium masuk melalui ion channel, sodium keluar dari membran sel melalui protein pump, dan air bisa keluar melalui lipid bilayer dan masuk melalui aquaporin, enzim keluar dari lipid bilayer. Iya, makasih Rosa. Oke, makasih Rosa. Boleh tutup sharingnya. Coba kita lihat gimana kalau Kalista. Kalista tadi ada yang Rosa bilang yang menurut Bu Norma agak kurang benar tentang, kan itu dia jalur masuknya beda-beda, nak, ya kan? Walaupun sama-sama di membran sel, tapi pintu-pintunya untuk seperti oksigen, terus enzim itu beda-beda, ya kan? Overall udah bagus sih Rosa, cuman mungkin Kalista mau Saya bisa share dan bicara tentang ini? Saya nggak tahu Bu, salahnya. Yakin kamu nggak tahu? Oke, Ya, siapa? saya nggak tahu. Ya, coba Aulia Rahman. Gimana Rahman? Mau coba? Kalau kamu gimana? Boleh, silakan. Mau? Coba share screen dan bicarakan yang itu tadi, substansi yang masuk ke dalam sel dan keluar sel.
Saya boleh coba ya, Bu? Iya, silakan. Kamu MIPA 8 ya? Iya, Bu. Udah kelihatan, Bu? Iya, sudah. Jadi oksigen ini, oksigen plus lipid. Jadi oksigen ini masuk dari lipid layer dari plasma membran. Lalu oksigen ini dilanjutkan untuk kayak apa? Untuk menjadi bahan bakar untuk sebuah makanan. Lalu kalau karbon dioksida ini seperti oksigen, yaitu masuk dari lipid layer dari plasma membran. Seperti oksigen tersebut. Lalu di glukos ini yaitu masuk dari transporter lalu di potasium dia masuk dari ion channel. Ya, seperti itu. Lalu di sodium. Cukup. Bagus ya, siapa? Rahman ya? Aulia Rahman, kelas MIPA 8. Ya. Ya, jadi penjelasannya untuk masing-masing, itu kamu bisa lihat situ, boleh stop share screen. Oke, boleh stop share screen. Nah, ini ada tugas buat kamu yang kamu bikin sekarang untuk semua. Apa tugasnya? Nih, Bu Nona kasih tahu tugas yang kamu harus bikin. Sebentar. Tadi mana? Bentar ya. Tunggu. Oke, kamu tulis tugasnya. Tugas ini bukan dikumpul besok, tapi sekarang. Ya, kamu harus bikin sekarang. Oke, apa tugasnya? Tugasnya adalah melaporkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 substansi. Prosesnya gimana? Ya, oksigen misalnya, oksigen itu dikata-katain daripada saat oksigen masuk. Kalau yang tadi kan baru berupa kata-kata ya, tapi mungkin kamu pengennya tuh yang nulis. Jadi sekarang kamu tulis ya. Kamu tulis misalnya oksigen. Nah, ini kamu tinggal ini aja, lihat di sini, baca di sini. Kan ada keterangannya. Kalau kamu klik oksigen, ada a cell needs oxygen for respirasi. Terus kata-katanya ada di situ. Kamu boleh tambahkan. Ya. Yang penting itu prosesnya. Oksigen masuk melalui lipid bilayer. Jadi apa namanya itu? Dua lapis lemak. Ini lipid bilayer itu bukan satu tempat aja di sini, tapi sepanjang membran sel ada, ya. Dia mau masuk dari sini atau sini tetap dia melewati, kalau untuk oksigen lewat lipid bilayer. Kemudian sel itu secara kontinu menggunakan oksigen. Jadi karena untuk membakar, jadi dia fungsi sebagai kayak kompor gitu ya, membakar makanan. Ya, jadi untuk membakar makanan itu fire needs oxygen to burn fuel. Jadi dia seperti membutuhkan oksigen untuk menyalakan pada saat memasakkan makanan gitu, bahan bakar untuk menyalakan bahan bakar. Ya. Jadi dia fungsinya seperti api oksigen itu. Jadi ini ada keterangan kalau kamu lihat konsentrasi oksigen di dalam sel lebih rendah ya dari keadaan di luar. Ini interstitial fluid, kamu lihat. Interstitial fluid itu cairan atau larutan ya, atau di luar dari membran sel ya.
Jadi larutan atau cairan yang di luar membran sel itu. Jadi di sini oksigen lebih tinggi di sini ya, di kasus ini. Kemudian akhirnya oksigen berpindah atau jalan dari konsentrasi yang lebih tinggi ya ke dalam sel di mana konsentrasinya lebih rendah. Nah, itu dia masuk ya. Nah, itu penjelasan kayak gitu aja yang Bu Norma mau kamu buat. Terus karbon dioksida. Nah, itu. Oke, bisa? Ada pertanyaan? Halo? Bisa? Ada pertanyaan nggak? Oke, sekarang dikumpul, kamu buat sekarang ya, ditulis, nanti Bu Norma bikin slotnya di, kita selesai 10.25. Ya, jadi kamu harus bikin sekarang. Dapatnya nggak usah maksain, kalau misalnya hanya dapat 2 ya 2 substansi, kalau dapat 3 ya 3. Ada yang nggak kurang jelas boleh tanya, siapa yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Ibu, saya mau tanya. Siapa? Naswa. Iya. Untuk yang tadi di situ kan ada potasium ya, Bu? Nah, di potasium itu berarti dia masuk melalui 2 ya, Bu? Yang pertama dari ion channel, terus Ya. kalau misalkan saya pencet sodium, itu ketika sodiumnya keluar ataupun masuk itu bertukar dengan si potasium ya, Bu? Sebentar, Bu Norma coba. Pada saat kamu pencet sodium, ya betul. Ya itu kamu penjelasan di situ. Bagus ya. Ya, itu nanti dijelasin kenapa, terus apa ya yang berhubungan dengan itu. Kan ada keterangan di situ bisa kamu tambahkan. Ya, apa yang kamu lihat aja Naswa. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kamu lihat. Gitu. Oke, bagus Naswa pertanyaannya. Bagus banget. Terus ada lagi berarti Naswa teliti ya melihatnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada siapa lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Siapa nak? Gevira. Oh, Gevira gimana? Itu kita ngetik apa nulis di buku tulis? Terserah kamu. Bagusnya ketik aja, nanti kan Bu Norma siapin biasa. Bu Norma siapin Google Docs, ya kan? Atau Bu Norma siapin, jadi nggak repot. Atau kalau kamu nggak pakai laptop misalnya, hanya lagi bermasalah, ya terpaksa kamu harus tulis, ya kan? Tapi kalau memang nggak ada masalah, laptop pakai Google Docs aja yang Bu Norma bikin. Atau kamu mau pakai Word sendiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas Bu Norma nanti buka slot satu folder di Google Classroom. Oke? Udah siap-siap? Oke, karena Bu Norma mau kasih kamu waktu istirahat ya. Kita selesai 10.25. Ini kan 25 menit berarti 5 menit lagi. Jadi kayaknya nanggung. Jadi nggak apa-apa biar kamu ada kerja dulu biar fokus. Bu Norma ini aja dulu selesai di sini gitu. Siapa? Rahma udah kirim absen belum? Rahma, udah ya? Udah, Bu. PA. Terus kamu MIPA 8 siapa tadi? Yang kirim absen ke Bu Norma? Aulia ya? Yang mau kirim? Aura, Bu. Ini Aura. Oke, Iya. thank you. Oke, ini kan kamu masih ada waktu, nggak harus kumpul sekarang karena batasnya itu maunya sampai jam berapa hari ini? Tanya dulu. Jangan terlalu lama. Jam berapa? Jam 3 atau jam 5, Bu. Oke, jam 3 atau jam 5 Bu Norma pilih jam 5 aja ya. Ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ingat nak, kamu ya yang kalau kamu mirip jawabannya sama teman kamu, ya misalnya mirip, itu berarti kan Bu Norma curiga kerja sama atau nyontek. Itu nanti minggu berikutnya Bu Norma cek. Jadi kalau bisa ya kerja sendiri. Kalau boleh kamu diskusi sama teman nggak apa-apa. Tapi ya jangan persis sama gitu. Kalau ini boleh diskusi sama teman nggak apa-apa. Nggak kerja sama gitu, diskusi. Nah, boleh. Cuman asal jangan plek sama kata-katanya, ganti lah kata-kata. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Minimal berapa substansi, Bu? Semua. Satu kan berapa substansi? 7 kan? Ada 7 apa 8 substansi? Semua ya. Nah, semua. Oke. Makanya Bu Norma bilang sampai jam 5 supaya kamu ada waktu analisis. Paling bagus lagi kalau kamu mau tambahkan informasi dari sumber lain, kan bagus, tambah bagus nilainya kan. Kalau itu kan sebenarnya keterangannya cukup, tapi siapa tahu kamu mau tambah, nanti dituliskan sumbernya ya. Kalau mau tambahkan, dituliskan sumbernya dari mana. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada? Bu. Ya. Misalnya kayak diketik
atau ditulis tuh di misalnya bentuk deskripsinya dalam bentuk poin-poin itu boleh Bu? Misalnya. Boleh Farhan. Boleh. Ya, yang senyaman kamu, yang penting informasi tersampaikan ke Bu Norma, gitu ya. Oke. Sudah? Substansinya seluruh ya. Oke, udah dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa absen-absennya Aura, Bu Norma tunggu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.